Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita melaksanakan ibadah yang dipimpin oleh anak-anak kami. Dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Tidak ya? Yesus Kekasih jiwaku, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Inilah apa yang memberikan Bapa ibu kami dengan baik. Ya Bapa, inilah doa anak yang sekali ini kami landaskan melalui karena Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami semuanya. Amin. Amin. Terima kasih kepada anak kami, silakan dudukkan. Sebelumnya dulu mari kita mengaksanakan kita ya anak, bagaimana kehadiran kita pada pagi hari ini. Deserman, Kristiana, baik. Semuanya hadir nak? Hadir. Baik, terima kasih anak kami semuanya sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, kehadiran anak-anak kami mulai dari hari Senin sampai hari ini anak-anak kami sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hari ini semuanya hadir juga. Baik, terima kasih kehadiran anak-anak kami. Jadi sejauh sebelumnya dulu Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan. Yaitu pertanyaannya. Sudah siap? Sudah. Jangan kaku, jangan ragu dalam menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ini adalah sebagai tugas dan tanggung jawab kita seorang pelajar, ya. Jadi ini pertanyaan Ibu. Pertanyaannya adalah satu. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan beribadah? Saya Bu. Iya. Ada lagi? Baik. Turunkan tangan. Menurut kamu apa yang disebut dengan ibadah? Beribadah merupakan sikap hormat dan pelayanan kepada Tuhan. Iya, bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Mempersembahkan diri kepada Allah dan taat melaksanakan segala perintahnya dan ajarannya serta menjauh segala larangannya karena Allah semata baik dalam bentuk kepercayaan perkataan maupun perbuatan. Baik. Apa yang dimaksud dengan beribadah? Tadi teman-teman sudah menjawab satu persatu apa yang disebut dengan ibadah atau beribadah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan berdoa? Siapa yang tahu? Tunjuk tanganlah. Saya Apa yang dimaksud dengan berdoa? Siapa yang tahu? Saya Silakan. Menurut kamu, si Okriani, apa yang dimaksud dengan berdoa? Berdoa adalah salah satu kewajiban siswa untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Bagus sekali, tepuk tangan. Luar biasa. Okriani menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, siapa yang tahu? Iya, silakan. Si Desa mana? Bentuk permohonan ditujukan kepada Tuhan yang di dalamnya mengandung harapan, permintaan, dan pujian. Bagus sekali, tepuk tangan. Bentuk pujian dan permohonan kepada Allah. Bagus sekali semua jawabannya. Benar, apa yang disampaikan oleh anak-anak kami tentang yaitu baik itu apa yang dimaksud dengan ibadah
Dan apa yang dimaksud dengan berdoa? Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di sini ada berapa? Tiga. Ada tiga. Anak-anak ibu ada tiga, yaitu satu, melakukan observasi mengenai kesetiaan berdoa, membaca Alkitab dan beribadah di kalangan remaja, SMP dan keluarga Kristen. Sebelum kita melanjutkan tujuan pembelajaran, sebelum kita melanjutkan makna beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, kita dulu melakukan screening. Bisa? Bisa. Silakan berdiri. Sudah? Sudah? Sebelum kita masuk dalam materi kita mengenai makna doa, mari kita melakukan screening. Jadi begini anak-anak, kita adalah menepuk tangan pagi, siang, malam, sore, malam. Kalau ibu nanti mengatakan tepuk tangan pagi, siang, saya sebut siang, pagi, tepuk tangan satu. Kalau saya sebut, ibu sebut nanti tepuk tangan siang, siang, tepuk tangan dua. Tapi kalau ibu sampaikan adalah sore, tepuk tangan tiga. Berarti kalau malam tak sampai. Satu, dua, ya. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Siapa yang salah? Fitri. Silakan dulu. Lanjut ya. Pagi, siang, sore, malam. Malam, pagi, siang, malam. Silakan Bu. Sekarang kita masuk pada materi, yaitu makna beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Nah, di sini adalah ada makna beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Kalau kita lihat ada beberapa hal makna daripada beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Ada tiga. Nah, pertama adalah ibadah adalah bagian ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara seiman, melayani Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan bagi manusia. Yang mana kita lihat di sini adalah maknanya ini adalah ibadah adalah bagian, yaitu kegiatan ritual kita, kegiatan rutin kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita adalah diharapkan untuk tetap melakukan itu berdoa. Nah, dia meminta kita di sini adalah supaya kita jangan terjadi pencobaan. Memohon kepada Tuhan, jauhkanlah kami dari pencobaan Tuhan, dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Itu permohonan kita, meminta kepada Tuhan supaya kita tidak terjadi pencobaan, melepaskan dari hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang mempunyai kerajaan itu siapa? Tuhan Allah. Yang mempunyai kerajaan Allah itu adalah Allah. Ini adalah pernyataan iman kita bahwa kerajaan Allah adalah otoritas tertinggi atas langit dan bumi. Meskipun bumi ditempati manusia, tapi kehendak Allah
pribadi yang berkuasa dan bertata di atas alam semesta. Karena itu dia layak disebut sebagai pribadi yang mulia. Karena itu ia diakui sebagai pribadi yang tak pernah berubah sampai selama-lamanya. Inilah dia. Yang mana karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang memiliki seluruh itu bumi adalah Tuhan Allah. Jadi yang berkuasa bukan manusia, tetapi yang berkuasa adalah Allah. Hanya manusia adalah menjalankan hidupnya setiap hari. Yang berkuasa adalah Allah. Nah, ada kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Perhatikan gambar ini ya, nah bisa dilihat ya. Perhatikan gambar. Inilah gambar-gambar. Gambar apakah itu? Gambar yang sedang berdoa. Kalau gambar ini, gambar sedang berdoa. Kalau ini, berdoa. Di depan Alkitab. Berdoa di depan Alkitab. Nah, di situ sudah ada Ibu bagi LKPD. Silakan dikerjakan bagaimana gambar doa tersebut di atas tadi. Baik, karena tugasnya sudah selesai anak-anak kami, berarti kita bisa adalah anak-anak kami mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing di depan kelas. Apakah kamu rutin beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Ya, saya rutin beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. 2. Ceritakan perasaan
perasaanmu ketika beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Perasaan saya merasakan lebih dekat dengan Tuhan, hati saya tenang dan damai. Jelaskan hambatan atau tantangan yang kami hadapi. Hambatan yang saya hadapi terkadang saya banyak pikiran sehingga tidak fokus dalam berdoa. Tepuk tangan. Baik, itulah tugas daripada LKPD yang sudah dibagikan. Hasilnya sudah kita tuliskan semua jawabannya. Semua tanggapan daripada anak-anak kami adalah baik. Baik. Selanjutnya, perhatikan anak-anak. Bisa kita melakukan prestasikan tugas kita di depan kelas. Sekarang adalah kesimpulan. Sebelum kita mengambil kesimpulan, marilah kita mencari masing-masing kelompok kita atau anak-anak kami membuat kesimpulannya masing-masing. Ya. Baik kelompok 3, 2, dan kelompok 1, tulis kesimpulan menurut kalian masing-masing. Nanti baru kita menyimpulkan apa kesimpulan materi kita pada hari ini. Dipersilakan kepada anak-anak. Silakan melakukan kegiatan. Kelompok 3 sudah mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan kelompok 1. Silakan dibaca. Kesimpulan menurut kelompok kami yaitu dengan kita berdoa dan membaca Alkitab, iman kita semakin bertumbuh. Oh, bagus. Kelompok 2. Kesimpulan menurut kelompok kami yaitu dengan kita beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, iman kita semakin kuat dan kokoh. Tepuk tangan. Kelompok 3. Gimana kesimpulan? Menurut kesimpulan dari kelompok kami yaitu ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai nafas hidup. Bagus. Tepuk tangan. Kesimpulan yang kita kumpulkan semua dari kelompok kita masing-masing yang sudah kita buat, inilah kesimpulannya di atas anak-anak. Sebagai nafas hidup, 3 hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Apa refleksi anak-anak kami tentang yaitu materi yang kita pelajari? Aku setia berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Apa yang menjadi refleksi kalian? Yang pertama, apa hal positif yang ditemukan dalam proses pembelajaran? Apa yang kalian temukan dari proses yaitu pembelajaran kita yang sedang berlangsung? Silakan. Hal positif yang saya temukan dalam pembelajaran ini adalah saya merasa iman saya bertumbuh dan berkembang, baik dalam berdoa, berbuat baik, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Bagus. Materi berikutnya. Alkitab menuntun hidupku. Materi selanjutnya adalah Alkitab menuntun hidup. Itu materi kita mungkin minggu depan. Nah, anak-anak kami memimpin kita di dalam doa. Siapa yang berdoa? Kepada anak kami dipersilakan. Doa sebenarnya, doa saja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Maha Pengasih dan Penyayang.
pagi hari yang cerah. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jika kami bisa sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Terima kasih. Materi kita pada hari ini sudah kita laksanakan. Banyak kekurangan dan kelemahan. Semoga Tuhan mencukupkan pemerintahan yang terbaik kepada kita. Baik, sekian terima kasih. Selamat pagi. Pagi.